Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tarbush TV. Pada video kali ini saya akan membacakan buku untuk Anda yang berjudul Zero to Hero karya Sholikin Abu Izzuddin bagian ke-10. Be hero, menjadi besar dengan cara yang benar. Bila jiwa itu besar, sesungguhnya fisik tak akan mampu meladeninya. Menjadi besar dengan niat yang benar. Berapa banyak amal yang remeh menjadi besar gara-gara niat, dan berapa banyak amal yang besar menjadi remeh gara-gara niat. Abdullah bin Mubarak. Kami merasa perlu untuk mengupas niat. Mengapa? Berapa banyak amal yang remeh menjadi besar gara-gara niat, dan berapa banyak amal yang besar menjadi remeh gara-gara niat, kata Abdullah bin Mubarak. Jangan-jangan prestasi yang kita punya sirna di hadapan Allah karena tidak didasari niat yang benar, tidak dibingkai keikhlasan dan jauh dari keridhaan Allah. Seperti kisah 3 orang penting yang diseret ke neraka karena salah niat. Padahal mereka adalah tokoh-tokoh terkemuka yang prestatif di tengah kaumnya, tetapi mereka diseret ke neraka, terbongkar niat busuk dan buruk yang tersimpan rapi di lubuk hati mereka yang paling dalam. Siapakah mereka? Mereka adalah motor penggerak masyarakat yang sangat berperan dalam merubah kondisi masyarakat. Mereka adalah 1. Orang alim yang banyak ilmunya, 2. Dermawan, orang yang banyak dermanya, 3. Mujahid, orang yang gemar berjihad. Ketiga golongan ini telah diperingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Yang pertama kali dibakar api neraka pada hari kiamat adalah 3 golongan: orang alim, mujahid, dan dermawan. Adapun orang alim, maka Allah mendatangkan dan menanyainya, apa yang dahulu engkau perbuat di dunia? Dia menjawab, aku menuntut ilmu di jalanmu, lalu aku sebarkan ilmu itu karena mencari keridhoanmu. Maka dikatakan kepadanya, engkau dusta. Sebenarnya engkau mencari ilmu supaya dikatakan sebagai orang alim. Kemudian diperintahkan malaikat penjaga neraka untuk menyeretnya, maka dilemparkan dia ke dalam neraka. Kemudian didatangkan seorang dermawan, maka dia ditanya, apa yang dahulu engkau perbuat di dunia? Dia menjawab, aku mencari harta yang halal, kemudian aku infakkan harta itu di jalanmu. Maka dikatakan kepadanya, engkau dusta, engkau infakkan hartamu supaya manusia menyebutmu dermawan. Kemudian diperintahkan malaikat penjaga neraka untuk menyeretnya, maka dilemparkanlah dia ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga, apa yang dahulu engkau perbuat di dunia? Dia menjawab, aku berperang di jalan Allah sehingga aku mati terbunuh. Maka dikatakan kepadanya, engkau dusta, engkau berperang supaya dikatakan orang sebagai pemberani. Maka diperintahkanlah malaikat penjaga neraka untuk menyeretnya, maka dilemparkanlah dia ke dalam neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam riwayat Muslim. Para ulama meletakkan hadis niat di awal pembicaraan tentu bukan tanpa maksud dan tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 162, 163. Kami merasa perlu mengawali buku ini dengan tema meluruskan niat, karena memang inilah cara membangun fondasi amal agar memiliki nilai, makna, dan arti. Ikhlas itu amal hati, syarat diterimanya amal dan ibadah. Niat benar, amal menjadi besar. Hadis niat ini masuk dalam 70 bab dalam fikih. Mengapa? Karena niat akan menentukan kualitas amal. Apakah amal itu menjadi amal ketaatan atau malah merosot nilainya menjadi maksiat. Semuanya kembali kepada niat. Niat memiliki banyak fungsi dan arti yang berdampak pada
bernilai tidaknya suatu amal. Satu, menyempurnakan. Tanpa niat yang jelas, sebuah amal tidak sempurna, tidak bernilai di sisi Allah. Sebagian ulama menegaskan, innamal a'malu binniyat. Maksudnya, sebagai innama kamalul a'mal. Sesungguhnya sempurnanya amal adalah dengan niat. Inilah yang menjadi dasar setiap amal. Niat masuk dalam rukun setiap ibadah. Tak ada ibadah tanpa niat. Ikhlas berarti membersihkan dan memurnikan sesuatu dari yang mengotorinya. Secara istilah, ikhlas adalah menghendaki keridhaan Allah semata dengan membersihkannya dari segala dosa individual maupun pamrih duniawi. Ikhlas adalah niat untuk mencari keridhaan Allah saja dengan beramal tanpa menyekutukannya dengan sesuatu pun selainnya, dan memurnikan niat dari segala sesuatu yang merusaknya. Dalil disyariatkannya ikhlas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya diterimanya amal perbuatan hanyalah tergantung pada niatnya, dan setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Maka barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah karena faktor duniawi yang dikehendakinya, atau untuk mendapatkan wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai dengan yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis di atas menurut Imam Syafi'i merupakan sepertiga dari ilmu, karena amaliyah itu terdiri dari 3 bagian. Pertama, sifat lisan, yaitu zikir. Kedua, sifat hati, yaitu niat. Dan ketiga, sifat gerakan. Sedangkan menurut Abu Dawud, hadis ini niat merupakan separuh dari Islam. Karena dalam Islam ada perkara yang zahir, yaitu syariat yang tampak, dan ada perkara batin berupa niat yang tersembunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal perbuatan kecuali yang murni dan hanya mengharap ridhonya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. 2. Mengubah. Niat yang buruk bisa mengubah suatu amal yang baik menjadi buruk. Misalnya sedekah, infak sebuah amal baik, tapi bila dilakukan untuk pamrih tertentu seperti jabatan, kedudukan, popularitas, maka ia menjadi gugur nilainya. Tetapi tidak berlaku sebaliknya. Tak bisa dengan alasan niat yang baik untuk mengubah keburukan menjadi kebaikan. Tidak bisa melakukan korupsi, mencuri, maksiat dengan tujuan ibadah. Misalnya, bismillah, nawaitu korupsi lillahi ta'ala. Saya berniat korupsi karena Allah Ta'ala. Karena ada kaidah, al-ghayah la tubarriru al-wasilah. Tujuan yang baik tidak menghalalkan segala cara. Jadi, tujuan baik harus dilakukan dengan cara baik pula. Sesungguhnya Allah mewajibkan kebaikan atas segala sesuatu. Hadis riwayat Muslim. 3. Menguatkan. Dengan niat, amal menjadi kuat, komitmen menjadi kokoh, motivasi menjadi dahsyat, badan yang lemas menjadi kuat. Itulah ruhun niyah, ruhnya niat, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kamu telah bulat tekadmu, maka bertawakallah kepada Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Misal lapar, jika bukan karena niat berpuasa, jiwa akan gelisah. Bagaimana caranya untuk bisa segera memenuhi keroncongan perutnya. Tapi bila sejak awal memasang niat untuk berpuasa, insya Allah jiwa akan kuat karena telah meniatkannya. Sehingga berbekal ruh niat, orang berpuasa akan kuat untuk menunaikan taat, sabar dalam menjauhi maksiat, tegar menghadapi godaan. Karena banyak maksiat bisa mengurangi, bahkan menghapus pahala yang dikumpulkannya dengan susah payah. Seperti dengki yang menghapus pahala, sikap ujub, riya dan takabur yang merusak ibadah, sikap sombong dan angkuh yang menghanguskan tiket surga. Oleh karena itulah Nabi menganjurkan orang yang hendak berpuasa untuk memasang niat dan menguatkan lagi dengan sahur. Fa inna fis sahuri barokah. Sesungguhnya di dalam sahur ada keberkahan. Maka perbaharuilah
selalu imanmu dengan la ilaha illallah, perbaharui amalmu dengan keikhlasan, perbaharui semangat dengan doa dan munajat, perbaharui akhlak dengan pembersihan jiwa. 4. Menjadikan niat yang buruk atau salah niat itu bisa menjadikan perbuatan halal menjadi haram. Misalnya, seseorang berbuat baik tetapi tujuannya salah. Orang membangun masjid itu baik, tetapi bila tujuannya salah bisa menjadi dosa. Jika membangun masjid itu untuk tujuan yang rusak dan buruk, maka ia akan menjadi bencana bagi yang membangun dan mendirikannya. Niat yang keji menodai amal yang baik dan membuatnya menyimpang, merubah yang baik menjadi buruk dan merubah pahala menjadi dosa. Demikian ditulis Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Niat dan Ikhlas. Sebagaimana perkataan Fudail bin Iyad, beramal karena manusia adalah syirik, meninggalkan amal karena manusia adalah riya, dan keikhlasan adalah jika kamu selamat dari keduanya. Demikian juga niat bisa menjadikan amalan yang mubah menjadi ibadah. Misalnya, makan minum itu mubah. Bila dilakukan dengan niat ibadah, maka akan menjadi ibadah. Niat juga menjadikan perkara yang mubah menjadi pintu pahala. Misal senyuman bisa menjadi ibadah. Senyummu untuk saudaramu itu adalah sedekah. Semuanya tergantung niatnya. Maka setiap saat kita harus memperbaharui iman dan merevisi niat. Sabda Nabi, maka perbaharuilah imanmu dengan la ilaha illallah. 5. Niat adalah ruh kehidupan. Niat itu bukti kesadaran, tanda kehidupan, ciri kemuliaan. Dengan niat yang benar, jiwa yang besar, langkah yang sesuai standar, segala aktivitas menjadi memiliki ruh, niat, dan makna lebih. Misalnya, seorang melakukan sebuah pekerjaan besar atau kecil karena tidak ada minat dan niat, tentu jauh dari hasil yang memuaskan, asal-asalan saja. Mengapa? Karena ia tak merasa berkepentingan apa-apa. Coba bandingkan bila apa yang dilakukan dibayar mahal dan diganjar besar, tentu sukacita melakukannya. Misal orang berdakwah dan tahu keutamaannya, tentu tak akan rela meninggalkan aktivitas ini karena kata Nabi, barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka baginya pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya. Ruh itu merupakan faktor terpenting dalam segala hal sehingga sesuatu itu bermakna. Tanpa ruh tak ada nilai, seperti manusia tanpa ruh namanya bangkai atau mayat. Dengan ruh ia punya harkat dan martabat. Misalnya, sama-sama orang itu bekerja, makan, tidur, dan segala aktivitas tapi berbeda nilainya. Bahkan bermesraan suami istri sekalipun, satu menjadi ibadah karena niatnya untuk ibadah, mengabdi kepada Allah, yang lain tak ada nilai plusnya karena tak dibingkai sebagai ibadah. Maka sejak awal jadikan setiap langkah kita sebagai ibadah. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162-163. 6. Membedakan. Niat itu pula yang dapat membedakan antara ibadah dengan adat, antara ibadah dengan aktivitas apapun yang tidak ada nilainya tanpa niatan ibadah. Inilah yang membedakan bahwa amal itu dapat sama, tapi dengan niatan ibadah maka kualitasnya jauh di atas amal yang tidak berkualitas. Kebiasaan dan kebutuhan dengan sentuhan niat akan menjadi beda karena Allah menganugerahkan pahala baginya. Zubaid Al-Yanni berkata, sesungguhnya aku benar-benar suka jika ada niat dalam segala sesuatu, termasuk pula tatkala makan dan minum. Kata beliau juga, berniatlah dalam segala kebaikan yang engkau kehendaki, termasuk tatkala engkau ingin menyapu. Jadi dengan niat, bedakan rasanya plus rasakan bedanya. 7. Mengesahkan. Kata innamal a'malu binniyat menurut jumhur ulama adalah innamal sihhatul a'mal, yaitu syarat sahnya sebuah amal ibadah dan perbuatan tergantung niatnya.
Sedangkan menurut Abu Hanifah, kata innamal a'malu binniyat adalah innama kamalul a'mal, yaitu sempurnanya amal dengan niat. Hadis innamal a'malu binniyat ini juga memberikan pelajaran bahwa setiap orang punya niat dan kehendak masing-masing. Ada yang berniat baik karena Allah dan Rasulnya, ada pula yang berniat semata-mata untuk dunia maupun hanya untuk mendapatkan kesenangan hidup. Dengan modal niat yang ikhlas itulah kita berharap Allah menjadikan seluruh amal kita bernilai ibadah di sisinya, mendapatkan ridhonya dan masukkan ke dalam surganya serta dijauhkan dari nerakanya. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon keridhoanmu dan jannah, dan kami berlindung dari kemurkaanmu dan dari panasnya siksa neraka. Makanya, agar sah dan sempurna aktivitas, jangan lupa selalu berniat. Jangan lupa untuk selalu menyandarkan segala aktivitas dengan asma Allah. Dengan sandaran besar inilah amal-amal kita yang biasa menjadi luar biasa. Misal saja, dengan mengucap bismillah, dengan asma Allah, berarti kita selalu memiliki the great oriented, punya orientasi yang besar, karena bersandar pada yang maha besar. 8. Membesarkan. Ini unik. Niat membuat sesuatu yang sederhana menjadi besar. Ini menjadi ruh dahsyat yang menggerakkan orang mukmin untuk selalu meniatkan segala sesuatu karena Allah. Abdullah bin Mubarak berkata, berapa banyak amal yang remeh menjadi besar gara-gara niat, dan berapa banyak amal yang besar menjadi remeh gara-gara niat. Ada satu hal menarik yang sering penulis saksikan di sebuah masjid di mana penulis sering sholat zuhur di situ. Ada seorang bapak yang punya kebiasaan unik menata sandal jamaah dalam posisi rapi, siap pakai, sehingga ketika jamaah keluar masjid mudah dan cepat memakainya. Dan yang jelas rapi menunjukkan ukhuwah Islamiyah, kekokohan bangunan Islam. Soffan ka'annahum bunyan marsus, bersof-sof bagaikan bangunan yang kuat lagi kokoh. Amal yang bagi sebagian orang dianggap sederhana atau remeh ternyata bisa mempengaruhi psikologi jamaah karena merasa senang dan bahagia mendapat kebaikan tak terduga. Namun ada yang lebih besar dari itu, bisa menjadi tarhib untuk menggetarkan musuh Allah. Turhibuna bihi aduwallaha wa aduwakum. Quran surat Al-An'am ayat 160. Ini sangat mirip dengan kisah heroik para perwira muslim yang serempak terjun ke dalam sungai untuk mencari satu wadah minuman yang tenggelam. Melihat hal itu, pasukan musuh pun gentar. Kalau satu wadah makanan saja yang jatuh mereka bela dan cari, bagaimana kalau ada satu orang pasukan terbunuh? Begitu kesimpulan pasukan musuh sehingga mereka memilih mundur. Demikian juga kisah siwak yang menggentarkan musuh dan membuat mundur mereka. Hal itu karena kaum muslimin serempak kompak untuk melaksanakan satu sunnah yang terlupa, yaitu bersiwak. Ketika hal itu dilakukan, para sahabat bersama-sama mencari pohon kayu miswak untuk bersiwak. Musuh pun melihat aktivitas menggosok gigi ini sebagai persiapan untuk menggigit mereka. Akhirnya musuh pun mundur tak teratur. Jadi dengan niat yang besar menjadikan hidup kita lebih besar. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kamu remehkan kebaikan sekecil apapun. 9. Melipat gandakan. Sebuah amal biasa apabila dilakukan dengan niat yang besar dan cara yang benar akan dapat melipat gandakan nilainya. Inilah yang biasa disebut sebagai amal jama'i, amal dalam kehidupan berjamaah. Contoh sederhananya adalah sholat ketika dilakukan sendirian bernilai 1 derajat. Apabila dilakukan berjamaah menjadi 27 derajat. Misalnya, kita melakukan suatu pekerjaan itu dilakukan sendiri, tapi karena hasil dari sebuah musyawarah dalam sebuah amal jama'i, maka nilai amal itu berlipat ganda. Contohnya dakwah. Apabila kita punya obsesi besar bahwa dakwah kita hari ini untuk kebaikan masyarakat di masa nanti, maka itu akan membuka rekening royalti abadi dari Allah. Demikian juga dalam kita menyebarkan ilmu sebagai bagian dari tanggung jawab hidup berjamaah, maka pahalanya mengalir tiada henti meski kita telah mati. Oleh karena membaca buku ini
jangan sampai kita meremehkan kebaikan meskipun itu kecil, karena setiap kebaikan adalah sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Niat sungguh membuat pemiliknya besar. Pikiran kita lebih lebar, menjadikan setiap langkahnya tegar, hati pun segar. Maka jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, jendela hidup ini. Demikian pesan Agim. Karenanya, dengan niat yang benar dan pikiran besar, mari satukan kekuatan meski dalam perbedaan, satu dalam damai. Perbedaan di antara kita, pemberi warna di kehidupan, sehingga dunia tetap berputar mengiringi zaman. Lihat saja sekitar kita, alam berpadu, berjuta raga, saling berkait, menyatu diri atas sunnah ilahi. Tapi mengapa kita manusia tiada menyadari setiap perbedaan yang ada menjadi tragedi? Kita saling bermusuhan, kita saling benci, pertikaian, peperangan membawa kita pada kehancuran. Lirik dan lagu senada. Nafas adalah kehidupan. Tahun ibarat pohon, bulan-bulan laksana cabangnya, hari-hari sebagai rantingnya, jam-jam sebagai daunnya, dan nafas kita sebagai buahnya. Barang siapa yang nafasnya selalu dalam ketaatan, maka orang itu telah menanam pohon yang baik. Ibnul Qayyim Al-Fawaid halaman 164. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.